masih belum bisa menyingkirkan ya itu ada PAD atau tidak. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaannya apa? Yang paling gampang adalah tensi. Jadi di tensi di tangan sama di tensi di kaki. Nanti ada pengukuran namanya indeks ABI. Jadi kita bandingkan tensi sebelah kanan sama sebelah kiri. Nanti ada range score-nya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apakah dia memang PAD atau peripheral artery disease atau tidak, itu ada pemeriksaan yang paling gampang. Kita tensi, kita ukur, kita bandingkan, terus kita masukkan ke range nilainya berapa. Kalau 0,9 sampai 1 dia masih normal. Tapi kalau misalnya sudah di atas 1 atau di bawah 0,9 itu mulai tidak normal berarti. Normalnya sekitar 1 sampai 1,3 itu masih normal ya. Jadi ada ukurannya. Nah, terapi apa yang pertama kali harus dilakukan kalau misalnya memang sudah ada keluhan seperti itu? Memang terapi-terapi yang paling selain obat-obatan itu bisa kita berikan. Obat apa? Obat yang bisa melebarkan pembuluh darah. Contohnya silostazol namanya. Dia pengencer darah juga, tapi dia bisa. Jadi kalau aspirat kan hanya mengencerkan darah aja ya, antiplatelet. Kalau silostazol dia sebagai antiplatelet, tapi dia bisa membuka pembuluh darah. Apa tujuannya membuka pembuluh darahnya? Dia oksigennya bisa semakin banyak. Jadi kakinya pembuluh darahnya tidak menyempit. Kalau pembuluh darahnya menyempit kan berarti yang ke jaringan semakin sedikit darahnya. Jadi dibuka pembuluh darahnya. Itu bisa dengan obat-obatan. Atau yang lebih baik kalau pada pasien-pasien yang sudah punya PAD, ya lebih baik rehabilitasi. Rehabilitasi kaki dengan apa ya? Cara berjalan. Jadi harus terus berjalan. Maksudnya buat apa? Buat membentuk kolateral atau pembuluh darah baru. Diharapkan nyerinya itu bisa berkurang. Atau kalau memang sudah ada sumbatan di pembuluh darah utama, dia bisa sudah terbentuk pembuluh darah lain yang bisa ngasih makan. Jadi kalau misal pembuluh darah utamanya tersumbat, dia sudah dapat makan dari pembuluh darah yang lain. Jadi bisa dengan obat-obatan, bisa farmakologis dengan obat, atau non farmakologis dengan rehabilitasi. Mungkin Dr. Isma mau tambahkan? Ya, tadi sudah jelas ya dari Dr. Yuri ya, bahwa salah satu diferensial diagnosis atau diagnosis yang lain dari asam urat osteoporosis itu adalah penyakit arteri perifer ya. Baru ingat saya bahasa Indonesia dari perifer artery disease atau penyakit arteri perifer gitu. Nah, penyakit arteri perifer itu atau perifer artery disease itu kalau misalnya aktivitas nyeri membaik dengan istirahat. Jadi kalau misalnya istirahat tiba-tiba nyeri, tapi kalau di bawah aktivitas kadang hilang kadang timbul, belum tentu juga sih perifer artery disease. Apalagi lokasinya di paha, betisnya nggak kenapa-napa. Sampai bawah. Oh, sampai bawah ya. Berarti kita tidak bisa menyingkirkan perifer artery disease. Bisa jadi betul itu perifer artery disease atau PAD. Soalnya bawahnya ikut kena. Kalau cuma paha doang, betis ininya bawahnya nggak kena, ya belum tentu. Iya, soalnya kan pembuluh darah itu yang paling kecil justru yang paling bawah, ya kan, bukan yang paling atas. Logikanya, kalau kesumbat di atas, ke bawahnya ikut kesumbat, karena darah itu ngalir dari atas ke bawah. Nah, kalau bawahnya sakit, atasnya enggak, bisa perifer artery disease. Tapi kalau atasnya doang yang sakit, bawahnya biasa-biasa aja, ya mungkin ototnya bermasalah atau sendinya bermasalah gitu. Tapi kalau dari paha sampai bawah semua, satu kaki itu mirip semua kayak gitu semua, ya kita nggak bisa menyingkirkan perifer artery disease. Tadi udah dijelasin sama Dr. Yuri, salah satu pemeriksaannya ABI, ditensi juga kakinya Bapak Ibu ya. Jadi bukan tangan aja, kan Bapak Ibu tahunya kan tangan aja yang ditensi ya, gitu. Nah ada juga atau pergelangan tangan, sekarang ada tuh alat tensi digital yang di pergelangan tangan ya Bapak Ibu ya, yang kecil-kecil itu. Nah ternyata kaki juga harus ditensi sebenarnya. Nanti kita bisa banding seperti yang tadi Dr. Yuri ceritakan. Nah, di kaki, di pergelangan kaki, iya di sini, di betis ya, di betis bawah ya, bukan di paha ya, nggak muat. Kalau di paha, kalau muat sih nggak apa-apa ya, kalau nggak muat mendingan di betis bawah sini. Nah, terus ada juga tensi, tapi itu nanti itu butuh pemeriksaan lebih lanjut. Di jari kaki Bapak Ibu bisa diukur. Oh, jari kaki gitu kan. Ini sekaligus biar Bapak Ibu tahu juga. Jadi Bapak Ibu kan MCT itu educated
people ya, yang teredukasi. Jadi kalau misal ditensi di kaki, oh Bapak Ibu udah tahu kalau ditensi di kaki itu bisa. Bahkan di jari kaki pun bisa. Akan berarti banyak banget ilmu Bapak. Nah itu ternyata selain ditensi, ada lagi paling tambahan dari saya, pemeriksaan namanya duplex ultrasound. Di USG kalau USG jantung namanya ekokardiografi, kalau USG kaki namanya duplex ultrasound. Jadi ternyata bisa juga kaki itu di USG pembuluh darahnya bisa, dan bisa dilihat juga ada sumbatan apa enggak bisa. Wah Bu, ternyata alirannya udah berkurang loh. Kok tahu dokter? Nah itu dilihat dari dus. Ternyata ini gejalanya nggak mungkin ini Bu, baru seminggu ini udah lama ini. Kok dokter bisa tahu? Nah itu pemeriksaan dus. Jadi mungkin kalau ibu yang punya keluhan dari atas sampai bawah itu bisa kontrol ke poli. Kalau kontrol ke poli ceritakan itu, bisa nanti di refer, dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan ada problem apa enggak. Ibu, nyuwun aku punya penyakit jantung koroner enggak? Kebetulan saya beberapa tahun yang lalu sempat pengobatan ke dokter Albur. Pencetusnya sih aritmia. Terus pengobatan, cuman karena merasa enak, saya ganti. Tapi penyakit jantung koronernya belum dideteksi. Belum. Selain menopause apa lagi? Apakah ibu punya darah tinggi atau gula? Cenderung rendah. Tensi rendah, gula nggak ada ya? Ya berarti faktor risikonya minimal ya, cuma menopause saja ya. Ingat ya ibu-ibu ya, menopause faktor risiko ya. Kalau laki-laki, jenis kelamin kita udah jadi faktor risiko tadi. Kita dari lahir udah laki-laki, udah faktor risiko penyakit jantung itu, kasihan banget ya laki-laki ya. Tapi memang begitu kalau dia jangan bapak ibu ya. Gitu. Kalau ibu-ibu menopause salah satunya itu faktor risiko. Nah baik, mungkin kalau ada keluhan yang serupa, jenengan bisa ngobrol sama dokter jantungnya ya di rumah sakit tempat kontrol. Jangan lupa kalau ada keluhan kaki juga suka sakit-sakitan, itu harus diceritakan biar dokter jantungnya, oh iya ini belum saya deteksi. Jangan-jangan jantungnya yang udah pasang ring itu bermasalah, kakinya juga bermasalah. Nah itu harus diintip. Treatmentnya negatif. Gak kuat saya berhenti. Oh nggak kuat, berarti inkonklusif ya, belum bisa disimpulkan. Nah gitu kan, ya berarti harus ada pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya. Iya sebelum Harusnya ke poli yang ke poli jantung Bu. Iya karena SPJT ya, SPJT itu spesialis jantung dan pembuluh darah, jadi ada pembuluh darahnya. Nah kadang-kadang masyarakat tahunya SPJT spesialis jantung dan paru-paru gitu kan ya, karena deket-deketan. Nah padahal ini itu pembuluh darah. Jadi kita dikasih dibolehkan untuk memeriksa pembuluh darah dari leher sampai kaki. Kalau kepala nggak boleh. Nah kebetulan kepala nanti ada bagian yang lain, dokter yang lain gitu. Jadi itu tambahannya. Ada lagi? Udah nyambung tadi ya. Itu tadi nggak bisa dikateterisasi ya. Oke. Oh ya. Tadi kan di dus saja. Ya. Jadi apakah bisa dikateterisasi? Dokter Yuri dulu yang jawab. Jadi nggak bisa dikateterisasi. Kalau misalnya memang sudah ada sumbatan di sana, terus biasanya kan memang kalau pasien-pasien yang PAD selain keluhannya nyeri, kadang-kadang ada luka. Jadi luka di kaki tapi nggak sembuh-sembuh, tapi nggak punya diabetes dok, gitu. Nggak punya diabetes. Terus tapi ada luka di kaki, nggak sembuh-sembuh, atau kakinya kok kayaknya warnanya hitam, sering luka nggak sembuh-sembuh. Nah itu kemungkinan pembuluh darahnya sudah mulai terganggu. Kenapa? Harusnya kan oksigen datang, nutrisi itu kan lewat arteri. Kalau arterinya tersumbat, kalau ada luka berarti kan lukanya susah sembuhnya. Tapi punya diabetes nggak punya, ya berarti kemungkinan pembuluh darah yang bermasalah. Kalau seperti itu gimana? Biasanya memang sudah ada sumbatan. Jadi bisa dikateterisasi? Bisa. Jawabannya namanya adalah angiografi. Nah dilihat nanti sumbatannya seperti apa. Jadi sama prosedurnya sama kayak pembuluh darah di jantung. Jadi tetap bawah paha, nanti kita masukkan zat kontras, tapi nanti kita semprotkan ke bawah. Kita lihat di angiografi, kita lihat di layar kayak kita mau pasang ring itu. Nanti dilihat zat kontrasnya, ada sumbatan seperti apa. Apakah sumbatannya memang dia signifikan atau tidak. Kalau memang sumbatannya signifikan, berarti bisa kita buka dengan apa? Bisa dibalon. Jadi dikateterisasi, nanti masuk layar, masuk kawat kecil gitu, nanti kita masukkan balon, tempat yang menyempit kita buka. Kita kembangkan balon, harapannya alirannya bisa bagus lagi.
Menyambung pertanyaan, apa bisa dipasang ring? Kalau misalnya ada sumbatan pembuluh darah kaki, jawabannya bisa. Ada ring untuk pembuluh darah kaki. Cuma memang resikonya adalah sumbatan lagi lebih tinggi. Satu. Terus ukuran stemnya atau ukuran ringnya harus besar. Yang ketiga, kita nggak bisa masang terlalu panjang. Kenapa? Kalau misalnya terlalu panjang, resiko tersumbat laginya tuh lebih tinggi. Jadi kalau bisa dipasangnya tuh ukurannya yang pendek-pendek gitu. Jadi nggak bisa pakai stem yang langsung panjang. Jadi memang bisa angiografi. Jadi itu adalah salah satu treatment atau salah satu terapi kalau pasiennya kalau itu yang lama ya, jadi bisa dibawa. Tapi kalau yang baru gimana? Bisa. Kateterisasi fungsinya nanti yang ahli itu yang tiba-tiba sumbatan, nanti kita akan tanam kateter di dalam, kita masukkan obatnya langsung lewat kateternya itu. Jadi yang tersumbat kan itu pembuluh darah tersumbat karena gumpalan darah ya. Jadi kita masukkan obat pengencer darah langsung ke pembuluh darah kakinya. Nanti kita evaluasi lagi. Bisa. Itu adalah salah satu manajemen non-invasif selain harus trombektomi atau lewat jalur bedah, kita bisa dengan non-invasif. Jantung sehat.